Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, senang banget nih saya bisa ketemu dengan teman. Oke, ya. Dan di live kali ini kita akan bahas tentang kata-kata ajaib dalam berjualan. Oke, perkenalkan saya Ripan Karlianto dan saya sebagai training manager di Evermost. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bisa bertemu ya. Jadi apa nih yang akan kita bahas? Sebelum kita mulai ke pembahasannya, saya mau tanya dulu teman-teman ini hadir dari mana aja ya? Hadir dari mana, reseller dari kota mana, supaya kita bisa tahu nih teman-teman, ternyata reseller Evermost itu sudah ada di berbagai kota di Indonesia. Wah, sebelum ilmunya bertambah lagi, insya Allah sahabat atau relasi atau keluarga kita pun akan bertambah pada kesempatan kali ini ya. Dari mana nih teman-teman semuanya? Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Pak B. Sirisda. Wow, Mbak, halo ya. Kemudian dari mana teman-teman? Jaksel. Halo Mbak Nura. Saya sengaja pakai baju Evermost lagi, siapa tahu kalau di live sebelumnya saya pakai baju warna hitam Evermost, sekarang baju warna putih Evermost. Lebih bagus hitam atau putih nih ya. Oke, kemudian ada yang dari, waduh udah banyak. Ada Sidoarjo, Tangerang. Oke, Mbak Damayanti Bekasi. Wow, Novita Dago Bandung. Mbak Sugari Gresik hadir. Wow, oke, dari Pekanbaru. Mbak Afni Susan, halo Mbak Afni. Kemudian Mbak Nurul dari Makassar. Oke, terus ada Mbak Nura. Oke, Malia Ratnasari. Oke, terus juga ada Mbak Dahlia dari Jakarta Utara. Wow, Jakarta Pusat. Mbak Revina. Kemudian ada Mas Sigit, dia dari Boyolali. Wah, ada Renia dari Medan. Oh, Mbak Renia kayaknya kemarin ikut training juga ya. Candy Stop ya, Karawang. El Gibor, Cibubur. Wah, Jakarta. Halo Mas Cibubur, Mbak. Bandung Kulon. Bandung Kulon, Bandung Wetan ya. Oke, terus ada yang dari Bandung Cimahi. Halo Mbak, Mas apa Akang ini ya? Perapah Runisa. Oh ini Teteh berarti ini mah Garut. Halo Teh Rustini ya. Oke, kemudian ini sudah banyak juga nih yang bergabung. Oke teman-teman semuanya, sambil kita menunggu teman-teman yang lainnya, teman-teman nanti bisa persiapkan pertanyaan mungkin ya. Nanti di akhir kita akan ada tanya jawab, karena di minggu lalu kita terlalu asik membahas materi, jadi tidak ada tanya jawab. Nanti di akhir kita akan adakan tanya jawab. Oke teman-teman semuanya. Nah, sekarang sebelum kita mulai, ini kan bahas tentang kata-kata ajaib dalam berjualan ya. Kata-kata ajaib dalam berjualan. Kita mau jualan, biasanya kita itu harus menggunakan kata-kata yang memang bisa membuat orang itu tertarik untuk membeli. Kenapa? Karena sebagian besar orang ya, sebagian besar penjual online hanya memanfaatkan tools atau alat online saja, dengan tidak diperlengkapi dengan belajar ya, kata-kata yang sesuai itu seperti apa, cara yang baik itu seperti apa, cara yang benar itu seperti apa. Jadi sekarang ini kan banyak nih para penjual online ya, para pedagang online. Memang sekarang ini memudahkan Bapak Ibu untuk kita bisa menjadi seorang penjual online. Sangat-sangat memudahkan. Tapi apa ya? Ya memudahkan karena toolsnya gampang, lewat media sosial bisa. Tapi tidak belajar juga caranya. Kalau kemarin saya dapat satu kalimat yang menarik ya. Kita ini sekarang dilengkapi dengan social tools ya, social tools, alat bermedia sosial ya, social tools yang sangat canggih dan banyak sekali pilihannya, tapi tidak dilengkapi dengan social skills yang bisa menyeimbangkan ya. Oke, jadi kan banyak tuh akhirnya kata-kata yang tidak senonoh ya, yang tidak mengenakan lah di media sosial ya kan. Karena apa? Karena social skills-nya sangat kurang teman-teman semua. Nah, ini harus kita pelajari teman-teman semua. Selain kita belajar, aduh Mas Ripan, saya nggak bisa nih jualan di WhatsApp. Sebetulnya kalau ada kata-kata seperti itu, aduh saya nggak bisa nih Mas Ripan jualan online. Yang nggak bisa itu dua. Apakah Anda nggak bisa gunain WhatsApp-nya, sosial medianya ya, atau Instagram, Facebook-nya, atau Anda nggak bisanya itu nggak bisa komunikasi lewat online, ya kan? Nggak bisanya itu menggunakan medianya, atau memang skill komunikasi kita yang nggak bisa, ya kan? Nah, kita harus cari tahu teman-teman semuanya. Nah, ini tuh kesalahan penjualan saya itu di mana sih gitu kan? Kesalahan penjual saya itu apakah di media sosialnya saya yang kurang paham, yang saya kurang ngerti bagaimana cara mengembangkan WhatsApp untuk jualan, bagaimana cara mengembangkan Instagram untuk jualan, bagaimana cara mengembangkan Facebook untuk jualan, bagaimana caranya jualan di marketplace supaya lebih laku gitu kan ya? Ataukah justru komunikasi kitanya yang kurang?
Karena sepintar apapun nih kita WhatsAppan, Facebookan, Instagraman, kalau kita tidak mengemasnya dengan skill yang baik juga teman-teman semua, komunikasi yang benar, komunikasi yang baik, bahasa yang menarik, ini yang akan membuat jualan kita tetap nggak laku, gitu kan? Kalau kemarin kan saya bahas tentang ketuhanan ya, tentang kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Nah sekarang kita lihat dari perspektif lain. Nah jadi teman-teman semua seperti itu. Pertanyaannya teman-teman sekarang ya, apakah teman-teman itu lebih tidak menguasai dari segi alat-alatnya atau tidak menguasai dari segi skill komunikasinya? Harus cari itu ya. Jadi teman-teman nanti bisa pelajari apakah dari alatnya atau dari skill komunikasinya. Oke? Nah, saya mau kasih tahu teman-teman semuanya di Evermost kita ini memegang 4 prinsip utama ya, 4 prinsip utama yang di Evermost sangat-sangat pegang gitu kan ya. Yang pertama itu adalah kolaborasi. Yang kedua itu adalah trust, ya, kepercayaan. Kemudian yang ketiga itu adalah growth mindset. Growth mindset itu tetap pemikiran yang bertumbuh ya, yang semakin maju ke depan, yang bisa memandang ke depan gitu ya, yang tetap positive thinking ya, yang tetap husnuzon gitu kan ya. Dan yang keempat itu adalah integrity atau integritas ya, kejujuran ya kan. Kalau itu mah kan ada tablik, amanah, terus apalagi? Tablik, amanah, sidik, patonah, ya kan? Nah, ini seperti itu teman-teman semua, kolaborasi ya, trust, growth mindset, dan integrity. Nah, ini yang harus kita pegang juga teman-teman semuanya. Kolaborasi itu apa? Kolaborasi yang Evermost pegang itu adalah kolaborasi menghubungkan antara reseller ya, antara brand-brand muslim, antara brand-brand lokal ya, antara brand-brand dengan reseller Evermost. Mengkolaborasikan. Tapi kolaborasi aja nggak cukup, benar nggak teman-teman semuanya? Ya, kolaborasi aja nggak cukup. Di sini pun kan kita bisa tatap muka seperti ini gitu kan ya, lewat Instagram walaupun ya kan. Tapi kita bisa ini kolaborasi sebetulnya ya kan, kolaborasi. Tapi kan kita juga harus ada faktor pendukung lain, yaitu adalah yang kedua, trust, kepercayaan. Kolaborasinya udah, sekarang kita lihat trustnya. Kalau teman-teman lihat, mungkin beberapa bulan ke belakang ada brand-brand yang lakunya sangat-sangat laku, tapi banyak permasalahan gitu ya. Nah akhirnya itu tidak ada di aplikasi Evermost. Nah ini kita menjaga trustnya teman-teman semuanya, menjaga kepercayaannya ya, menjaga kepercayaan supaya Anda sebagai reseller pun akan dapat dipercaya oleh konsumen Anda. Percayalah, kita pun sedang memperbaiki diri setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita selalu memperbaiki diri. Makanya yuk sama-sama kita besarkan Evermost ini teman-teman semuanya. Oke, jadi kolaborasi, kemudian trust ya kan, kepercayaan. Kalau kita udah kolaborasi harus bisa dipercaya dan saling mempercaya, dan harus bisa juga kita dipercaya ya satu sama lain. Oke, kitanya harus percaya sama Evermost-nya, Evermost pun harus percaya sama brandnya, Evermost pun harus percaya kepada Anda sebagai resellernya. Makanya kita ada komunitas, kemudian ada sales associate yang bantu, kemudian ada training-training baik di Instagram maupun sekarang saya banyak juga ada di Zoom, ada di grup WhatsApp gitu kan ya. Banyak juga saya lakukan training-training seperti itu gitu kan ya. Nah jadi ini harus saling mempercayai nih teman-teman semuanya. Oke, kolaborasi dan trust. Ini pun teman-teman harus percaya juga, harus bisa menyampaikan pesan ini kepada konsumen Anda. Oke, kepada konsumen Anda ini pun harus sampai nih. Kolaborasi, trust, saling menjaga kepercayaan. Menjaga kepercayaan gimana contohnya Mas Ripan? Ya itu, kalau misalkan ada barang yang kurang baik, barang yang tidak sesuai, langsung aja screenshot terus kirim ke CS kita, minta retur atau minta kembalikan. Ya kan, kita menjaga kepercayaan. Karena itu pun yang kita buat komitmennya ke brand-brand yang bekerja sama dengan Evermost. Oke, ke brand-brand yang bekerja sama dengan Evermost itu pun harus bisa saling menjaga kepercayaan. Pertama kolaborasi, kedua trust, ketiga growth mindset. Pemikiran yang selalu berkembang teman-teman semuanya. Kita sebagai reseller Evermost juga harus memiliki growth mindset, pemikiran yang berkembang dari setiap saat, setiap waktu, setiap hari ya kan, harus memiliki pemikiran yang berkembang. Inilah yang akan membuat kita selalu bersyukur. Inilah yang akan membuat kita selalu husnuzon. Inilah yang akan membuat kita selalu semangat iklan ya kan, semangat dalam berjualan, semangat dalam membantu UMKM lokal untuk tetap bisa laku produknya gitu kan ya. Jadi growth mindset ini sangat penting teman-teman semuanya, dimiliki oleh kita sebagai reseller Evermost. Ini pun yang selalu ditekankan Evermost kepada karyawan-karyawan Evermost juga. Ya, kolaborasi di antar lini ya, antar pekerjaan, antar satu divisi dengan divisi lain. Kemudian trust, kita harus saling mempercayai satu sama lain. Kemudian growth mindset juga, kita pun harus berpikiran ke depan apa nih yang bisa Evermost ini semakin berkembang, Evermost ini semakin maju, Evermost ini semakin besar, Evermost ini semakin mudah digunakan oleh reseller, Evermost ini semakin dipercaya oleh banyak orang. Evermost ini bukan hanya membantu
brand atau reseller saja, tapi membantu semua sektor yang bernuansa Islami. Kan akan ke sana arahnya, ya kan? Jadi sekarang ini benar-benar kita growth mindset nih teman-teman semuanya. Dan itu harus kita barengin teman-teman semua. Gak bisa ya, gak bisa brandnya juga maju, Evermost-nya maju, terus kita masih aja negatif, itu gak bisa. Jadi harus bareng-bareng kita semuanya. Ya, makanya ada training, ada community, ada grup WhatsApp dan lain sebagainya, itu untuk menyamakan energi kita. Ya kan, menyamakan energi sehingga kita jalan bareng-bareng teman-teman semuanya. Tanpa teman-teman semua, Evermost pun tidak akan bisa besar. Tanpa ada semua, Evermost pun bukan apa-apa. Karena kita tetap harus kolaborasi dan saling percaya. Dan tentunya harus growth mindset bareng-bareng. Oke, selanjutnya adalah integritas ya, kita kejujuran. Jujur nih, jujur. Jadi Evermost berusaha untuk selalu memberikan deskripsinya itu di deskripsi produk ya, selalu memberikan yang detail supaya benar-benar jujur, benar-benar apa yang dijual ya itu sesuai dengan deskripsi gitu. Makanya kalau ada, wah ini nggak sesuai dengan deskripsi, segera screenshot, kirim langsung ke CS kita ya, untuk kita selalu perbaiki teman-teman semuanya. Oke? Jadi ingat, ini yang harus kita pahami juga, ini yang harus kita sampaikan juga gitu ya kepada konsumen-konsumen kita. Kita ini memegang prinsip kolaborasi, kemudian juga memegang prinsip trust ya, kepercayaan, menjaga kepercayaan. Kemudian yang ketiga adalah growth mindset ya, pemikiran yang berkembang, dan juga integritas, kejujuran dan lain sebagainya di sini. Oke, ada 4 pilar ini yang harus kita pegang supaya kita menjadi reseller Evermost yang berbeda dengan yang lain. Jadi jangan sampai kita menjadi reseller Evermost tapi kualitasnya sama dengan penjual online lain ya. Bukan untuk menjelekan penjual online lain, bukan. Tapi seharusnya kita memiliki nilai-nilai tersendiri yang lebih kuat, seharusnya seperti itu. Oke? Nah, teman-teman semuanya, kalau kita berbicara nanti pertanyaan mungkin akan saya jawab ya di akhir ya, tapi ini saya jelaskan sedikit tentang apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kata-kata ajaib dalam berjualan. Nah, teman-teman semuanya, kurang lebih di sini ada 7 yang saya catat ya. Ini pengalaman ya, berdasarkan interview dan searching dan juga riset ya ke reseller Evermost. Nah, ada 7 kata-kata yang biasanya itu membuat konsumen Anda menjadi jauh lebih menarik. Oke? Tertarik dengan produk Anda maksudnya. Oke, yang pertama teman-teman semuanya. Yang pertama, teman-teman harus banyak berkata tentang Anda, ya kan? Anda ingin seperti itu, Anda ingin seperti ini gitu ya, Anda. Maksudnya Bapak, Ibu, Mbak, Mas, atau AA, Teteh, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi berbicara tentang Anda, berbicara tentang dianya. Jadi kalau kita jualan, bukan tentang apa yang kita jual, tapi apa yang bisa mereka dapatkan dari produk yang kita jual. Kalau kita jual madu, jangan bilang, oke Bu, saya jual madu nih, ini buat Ibu, ya kan, saya kasih deh 100.000, ya kan. Ya bukan tentang sayanya, bukan tentang kitanya, tapi tentang Anda aja. Ini Bu, kayaknya ini kan kondisi seperti sekarang ini ya Bu ya, sekarang pandemi dan lain sebagainya, harus jaga kesehatan gitu ya, harus jaga kesehatan. Kayaknya akan cocok deh Bu kalau kita minum minuman ataupun makanan yang herbal. Nah ini Bu, ini ada madu Bu, ini akan sangat bermanfaat sekali untuk Anda, untuk Ibu, ya kan, untuk Anda, untuk Ibu, atau untuk Teteh, untuk Akang, gitu ya. Jadi untuk Anda, oke? Jadi kasih tahunya itu tentang Anda, manfaat yang bisa dia dapatkan, keuntungan yang bisa dia dapatkan, terus juga khasiat yang bisa dia rasakan, oke? Jadi tentang Anda. Jadi ceritakan tentang dia, manfaatnya untuk dia, apa untuk dia. Oh bukan, nah makanya ini penting sekali. Sebelum kita jualan, cari tahu dulu background dia itu apa, ya kan? Jadi basa-basinya tanya backgroundnya. Emang kesibukannya apa Bu sekarang? Oh ibu rumah tangga ya? Oh pekerja ya? Oh karyawan ya? Oh bisnis ya? Gitu ya. Jadi supaya kita bisa tahu, oh iya Bu, kan ibu sebagai pebisnis pasti Bu ya pergi kemana-mana gitu Bu ya. Kemudian mobilitasnya sangat tinggi sekali, harus jaga kesehatan ya Bu ya. Nah jadi kita masuknya dari situ. Jadi Anda. Orang lain itu nggak peduli sama kita sebetulnya, ya nggak sih? Kita aja kalau dengar orang yang cerita sebetulnya kan nggak terlalu peduli gitu kan ya. Tapi kan kita menghormati, menghargai. Nah yuk kita benar-benar mengabulkan keinginan mereka untuk bisa dihargai teman-teman semuanya. Ya jadi Anda. Oke? Yang itu yang pertama. Ada yang kedua itu adalah baru. Ya, baru. Kata-katanya itu baru. Nah, yang baru ini memang diburu oleh banyak orang, teman-teman semua. Jadi kalau Anda berjualan produk-produk ya, itu cari teman-teman di rekomendasi yang terbaru, atau memang kalaupun tidak baru, ya itu masukkan ke toko online teman-teman semuanya sebagai produk baru gitu.
Ini Bu ada yang baru loh Bu di toko saya gitu ya. Ini barangnya. Oh iya Bu, ini Bu ada barang baru loh Bu, ada brand baru loh Bu yang kerjasama dengan saya. Oh iya Bu, ini Bu ada promo baru loh Bu. Oh ini Bu ada model baru loh Bu. Oh ini Bu ada warna baru loh Bu. Oh ini Bu ada alat baru loh Bu gitu ya. Wah ada gamis baru deh Bu gitu. Jadi kata-kata baru itu teman-teman semuanya membuat orang lain oke, saya ini harus menjadi yang paling update gitu ya. Jadi kata-kata barunya nih. Oke? Kata-kata barunya ini sangat penting teman-teman semuanya. Oke? Kemudian yang kedua, pertama Anda, kedua baru, ketiga gratis. Gratis. Gratis ini bisa teman-teman kemas. Gratis ini bisa gratis ongkos kirim, ya kan? Kalau belanjanya 200.000 atau 300.000 gitu. Anda akan mendapatkan gratis satu produk dari saya gitu ya. Padahal mah kita cuma kasih produk yang 10.000 gitu, kita tetap gratis, ya kan? Jadi gratis, ada kata-kata gratisnya. Beli satu, gratis satu, gitu kan ya. Jadi ketika orang lihat gratis, ya itu orang akan, wah ada gratisannya nih. Bu, mumpung gratis Bu, mumpung beli satu gratis satu nih Bu. Ini cuma seminggu loh Bu. Bu, promo ini cuma 2 minggu loh Bu, gitu ya. Jadi ada kata-kata gratisnya. Oke? Sip ya. Kemudian yang keempat itu kata-kata dijamin. Dijamin, ya kan, dijamin. Orang itu sekarang perlu kenyamanan, perlu keamanan, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya ya. Harus aman bertransaksi, apalagi online. Ya kan, online kan nggak ketemu sama orangnya. Online kan kita juga nggak tahu belinya di mana gitu kan, kalau orang-orang yang nggak kenal gitu kan. Tapi kan kalau yang kenal juga, aduh males deh, rumahnya jauh gitu kan. Tapi kita berikan jaminan ya, dijamin. Iya Bu, kalau Ibu beli ke saya ini dijamin produknya asli. Kalau Ibu beli ke saya dijamin gamisnya asli. Kalau Ibu beli ke saya ini dijamin produknya asli, gitu ya. Jadi ada kata dijamin. Kalau nanti pun barangnya tidak sesuai dengan yang Ibu minta, dengan yang Ibu order, dijamin. Nanti jaminannya adalah saya akan balikin uangnya atau saya akan ganti dengan yang sesuai. Ya, dijamin. Jadi jaminan Bapak Ibu ini sangat penting sekali. Orang akan percaya kalau kita berbicara dijamin terlebih dahulu. Ya Bu, kalau Ibu beli ke saya jamin Bu. Nah, jadi jangan sampai ini dijamin kan nih, orang udah nanya duluan ya, baru kita jawab. Ya kita dijamin terlebih dahulu. Oke? Anda baru, gratis, dijamin. Yang kelima adalah bayangkan. Bayangkan ya. Bayangkan Bu. Bayangkan kalau Ibu pakai ini gitu ya. Bayangkan Bu, kalau Ibu pakai gamis ini, apa kata suami? Wah, ya kan, padahal belum nikah. Ya kan? Bayangkan Bu. Bayangkan Bu, kalau Ibu minum madu ini, wah, Ibu bisa beraktivitas jauh lebih nyaman, jauh lebih, aduh, pokoknya lebih enak deh Bu beraktivitasnya gitu ya. Karena jauh lebih sehat Ibu. Nah, jadi bayangkan ya. Bayangkan Bu, kapan lagi nih Ibu bisa beli 300.000 satu gamis ini, ya kan? Saya kasih gratis ongkir Bu. Wah, padahal kan di Kalimantan, di Makassar gitu kan, ini jauh-jauh ya, gratis kan 50.000 dari kita, ya kan? Jadi ada bayangkan, kata-kata bayangkan. Oke? Anda baru, apa yang ketiga? Gratis, dijamin, bayangkan. Yang keenam itu adalah karena. Karena ini menyangkut kemanfaat. Bu, ini deh Bu, sekarang kan kondisi udah kayak gini nih Bu ya. Kondisi lagi pandemi seperti sekarang ini, Bu harus menjaga kesehatan, misalkan kayak gitu ya. Terus, ini nih Bu, saya ada nih Bu, produk asli. Ini Bu, dijamin asli Bu. Wah, bayangkan Bu, kalau Ibu minum ini, Ibu akan lebih aman, lebih nyaman ketika bepergian kemana-mana karena daya tahan tubuh Ibu kuat. Karena Bu, ya karena ini dia. Karena produk ini asli. Wah, karena itu benefit dari produknya itu. Ya kan? Kalau bayangkan itu kan tadi bayangkan apa yang bisa dia dapatkan. Ya kan? Apa yang dia dapatkan. Tapi kalau karena lebih ke produknya. Oke? Ingatnya perbedaannya, bayangkan suami Anda nanti lebih suka loh Bu. Bayangkan istri Anda, wah, nanti bakal lebih ganteng nih kalau Anda pakai koko dari ini, misalkan kayak gitu. Ya kan? Nah, kalau karena ini, karena produk ini mengandung A, karena produk ini mengandung B, karena Ibu juga kan sering beraktivitas nih. Nah, jadi pakai karena teman-teman semuanya. Oke? Anda baru, gratis, dijamin, bayangkan, karena. Yang ketujuh, apa kira-kira? Yang ketujuh ini diskon. Diskon. Ya, diskon. Oke Bu, ada diskon nih Bu buat Ibu. Padahal kan kita kurangin aja tuh ya harganya. Ini Bu, lihat Bu, kalau di harga konsumen kan sekian nih, 100.000. Buat Ibu boleh deh 90.000 gitu ya. Oke, mungkin dari situ juga harga resellernya 80.000, kita masih untung juga ya kan. Oke Bu, diskon Ibu karena Ibu
pertama kali beli ke saya kasih diskon ya. Nah, itu jadi nyambung semuanya. Ini Bu ada produk baru yang akan bermanfaat untuk Ibu. Wah, udah nyambung semuanya tuh. Ya kan? Dijamin Bu produknya kayak gini. Bayangkan kalau Ibu seperti ini karena produk ini mengandung ini dan sekarang kebetulan lagi diskon karena Ibu pembeli pertama di hari ini misalkan gitu ya. Jadi nyambung semuanya. Bayangkan teman-teman semuanya tuh, saya aja pakai bayangkan barusan ya. Bayangkan teman-teman semuanya kalau kita gabungkan ketujuh itu ya, ketujuh kata itu dulu aja tuh ya. Itu udah bisa membuat penjualan kita bisa naik teman-teman semuanya. Benar nggak? Ya kan? Anda baru gratis dijamin, bayangkan karena diskon. Oke? Itu bukan satu kalimat ya, tapi satu. Oke? Nah, teman-teman semuanya. Setelah itu juga saya ingin tanya ke teman-teman semuanya, tujuan teman-teman menjadi reseller Evermost itu apa? Ya. Nah, kemarin saya ada ngobrol-ngobrol sedikit ya dengan beberapa koordinator reseller dan juga reseller Evermost yang pernah ikut training saya. Itu saya tanya-tanya nih. Ternyata niat-niatnya itu sangat mulia sekali teman-teman semuanya. Dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 poin yang menurut saya jawaban yang sangat menarik dan patut kita contoh nih teman-teman semuanya. Ya, yang pertama, ya kan? Saya tanya nih, si ibu ini banyak jualan pakaian syar'i ya di toko online-nya itu dan banyak lakunya itu katanya pakaian syar'i. Saya tanya, "Ibu apa sih yang dilakukan di Evermost?" Kalau kita ditanya seperti itu, kita jawab apa? Ya, saya ngelakukan di Evermost mah, ya udah ngiklan, jualan online kayak gitu-gitu aja Mas Dipan. Nah, tapi dia enggak. Dia jawab apa? Iya Mas Dipan, saya menjual pakaian syar'i agar para wanita muslim mudah dalam menutup aurat. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Dia bilang kayak gitu, saya menjual pakaian syar'i agar para wanita muslim mudah dalam menutup aurat. Ya kan? Waduh, kata saya luar biasa sih Bu ini Bu ya. Terus ada lagi nih yang kedua nih. Ini kan tadi tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 nih, 8 jawaban yang menarik. Itu baru yang pertama. Ya. Yang kedua nih teman-teman semua, yang kedua dia jawab apa? Yang kedua, iya Mas Ripan, saya menjadi reseller Evermost karena saya membantu lebih banyak orang terlindung dari COVID-19. Ya, jadi dia itu jualan yang di produk siaga corona di situ. Ya, saya membantu lebih banyak orang terlindung dari COVID-19. Jadi dia jualan herbal, jualan masker, hand sanitizer dan lain sebagainya, alat-alat kebersihan dan lain sebagainya. Ya, terus ada lagi yang ketiga nih jawabnya gini. Saya menyediakan, Ibu, jadi reseller Evermost itu ngapain sih Bu? Kenapa Ibu mau jadi reseller Evermost? Gitu kan ya. Oke, dia jawab apa? Iya Mas Ripan, saya menyediakan aneka makanan agar orang tidak perlu repot-repot keluar rumah. Jadi dia jualnya memang makanan-makanan. Nah, dia jawabnya kayak gitu, saya menyediakan aneka makanan. Jadi makanan-makanan yang di Evermost dia masukin ke situ semuanya ya. Saya menyediakan aneka makanan dari makanan agar orang tidak perlu repot-repot keluar rumah. Ini Anda bisa jadi inspirasi nih buat Anda. Kira-kira saya mau jualan apa ya gitu kan ya. Makanya saya sharing ke Anda. Oke. Selanjutnya, oh iya nih Mas Dipan, saya jadi reseller Evermost karena saya menyediakan makanan dan minuman herbal untuk membantu banyak orang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Ya, jualan herbal, jualan dan lain sebagainya lah, propolis dan lain sebagainya ada kan ya di situ ya. Nah, kemudian juga ada gini, ada yang jualan banyaknya ini buku Quran gitu ya, speaker Quran dan lain sebagainya. Saya tanya, kenapa Bu? Dia jawab, saya menjual buku untuk memberi mimpi indah bagi anak-anak dan menjadikan anak-anak menjadi lebih soleh dan solehah. Luar biasa ya. Jadi niatnya itu memang satu-satu gitu. Niatnya ini benar-benar untuk banyak orang, untuk keluar gitu, bukan untuk diri sendiri. Tapi niatnya untuk orang lain, manfaat untuk umum, manfaat untuk sesama umat, ya kan? Terus ada lagi nih yang keren nih Bapak Ibu semuanya, ya. Iya, saya menjadi reseller Evermost karena saya menyediakan berbagai macam pakaian pria dan wanita yang memerlukan pakaian berkualitas dan harganya terjangkau sehingga mereka terlihat dan merasa lebih baik lagi. Luar biasa. Jadi membantu banyak orang untuk dia memiliki pakaian yang bagus dan terjangkau. Jadi dia pilih-pilihin barang-barang yang memang nggak mahal-mahal ya, jadi yang murah-murah tapi kualitasnya bagus gitu ya. Terus ada lagi yang bilang gini, ya saya membantu banyak UKM lokal untuk tetap berkembang dan tetap bisa menggaji karyawannya. Oke, terus yang ke-8 terakhir, ya, saya ingin turut serta dalam membangun ekonomi umat dan lain-lain sebagainya. Ya kan? Jadi banyak sekali teman-teman semuanya niatan mulia para reseller Evermost dan saya yakin banget termasuk salah satunya niatan Anda. Ya, niatan Anda untuk menjadi lebih baik lagi, niatan Anda untuk bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi, manfaat untuk diri sendiri, manfaat untuk keluarga, manfaat untuk saudara, manfaat untuk banyak orang di situlah tentunya. Oke? Jadi, teman-teman harus tentukan
bagaimana nih? Teman-teman termasuk yang mana nih kira-kira ya? Oke, saya bacakan sekali lagi ya kalau tadi kelewat. Pertama, saya menjual pakaian syar'i agar para wanita muslim mudah dalam menutup aurat. Yang kedua, saya membantu lebih banyak orang terlindung dari COVID-19. Ya, jadi kalau orang nanya, kamu jualan apa sih? Saya mah jualan apapun, tapi saya membantu. Nah, baru ini tulisin ya. Jadi teman-teman sambil ketik boleh, ya, sambil ketik atau sambil tulis boleh, silakan. Ya, itu yang kedua. Oke, lu jualan Evermost, lu jualan online sekarang, emang jualan apa gitu? Oh, banyak aneka makanan, karena saya menyediakan aneka makanan agar orang tidak perlu repot-repot keluar rumah. Gitu ya. Terus yang keempat, oh lu jadi toko online sekarang, punya toko online, emang jualan apa? Oke, saya jualan makanan dan minuman herbal untuk membantu, karena saya ingin membantu banyak orang untuk memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Oke. Yang kelima nih, saya menjual buku untuk memberi mimpi indah bagi anak-anak dan menjadikan anak-anak menjadi lebih soleh lagi, gitu ya. Terus ada lagi, oh ya, lu jualan online ngapain nih, gitu kan ya. Oh ya, saya memang jualan online. Saya menyediakan berbagai macam pakaian pria dan wanita yang memerlukan barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, sehingga mereka terlihat dan merasa lebih baik, gitu ya. Terus apa lagi nih ya? Lu jualan online? Ya, oke. Lu jualan apa? Oke, saya ini jualan produk-produk UKM. Ya, maksudnya itu produk-produk yang UKM, lokal, UMKM gitu kan ya. Saya membantu banyak UKM lokal untuk tetap berkembang dan tetap bisa menggaji karyawannya. Makanya saya jualan nih. Oke dong, beli dong gitu. Dan terakhir, saya ingin turut serta dalam membangun ekonomi umat dan lain-lain. Nah, jadi kurang lebih teman-teman seperti itulah ya. Bisa dicatat di situ ya. Oke, kemudian teman-teman semuanya, kalau teknisnya gimana teknis jualannya ya? Kemarin ini saya ulangi lagi ya. Teman-teman bisa untuk teknisnya promo di story. Saya tidak akan bosan-bosan ngingetin teman-teman semuanya untuk promo di story di WhatsApp status, Instagram status, ataupun Facebook status gitu ya. Promo di story 5 kali dalam satu hari. Selesai sholat subuh, selesai sholat duha, selesai sholat zuhur, selesai sholat asar, selesai sholat isya. Mas Irfan, kalau saya nggak sholat gimana? Nggak usah promo. Nggak ya. Ini maksudnya supaya 5 kali dalam satu hari. Oke? Terus promo di feed berapa kali? Oke, kita coba satu hari satu kali aja. Ya, satu hari satu kali dulu. Oke? Jadi kayak udah kayak ngasih resep obat ya. Oke. Kalau Japri gimana nih Mas Ipan? Saya mau Japri nih jualannya. Gimana caranya? Japri itu paling bagus 12 orang dalam satu hari. Oke? 12 orang dalam satu hari. Dan Japri. Nah, ini teman-teman semuanya, teman-teman harus tahu juga ya. Kapan nih saya waktunya? Yang tadi terserah teman-teman mau malam mau pagi. Oke? Nah, selanjutnya kalau tawarin produk itu mendekati gajian ya, mendekati gajian teman kita, saudara kita, keluarga kita, ataupun saat dia membutuhkan, saat anaknya lahiran, ya kan, saat anaknya ulang tahun, saat anaknya mau masuk sekolah. Sekarang kan banyak tuh facial teman-teman semuanya yang anak-anak itu laku banget ya, karena memang butuh banget tuh facial untuk keluar rumah dan lain sebagainya, ya kan. Nah, jadi tawarin produknya kalau dia mendekati gajian atau momen-momen tertentu, seperti ya dia baru selesai jual apa gitu ya, atau juga pas masuk anaknya sekolah, pas ulang tahun, ataupun pas ada kegiatan apapun itu gitu ya. Kemudian setelah itu kan pas jualannya nih supaya ada orang beli. Setelah ada orang beli harus ngapain lagi gitu kan pertanyaannya. Ada orang beli nih, harus apa nih ya? Apa yang saya lakukan? Nah, yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman pertama harus tahu dulu cara order dan cara pembayarannya. Itu sudah pasti, ya kan? Itu sudah pasti. Dan saran saya teman-teman, jangan menyarankan hari sampai barangnya itu sesuai dengan apa yang ada di tulisan di kurir di situ pengiriman. Harus dilebihin sedikit ya. Kayak kemarin ada Mbak Fatimah Zahra ya dari Kalimantan. Itu dia kasih taunya walaupun di situ 3 sampai 4 hari tapi kasih taunya, "Oh iya Bu, saya nggak janjiin sih ya. Mungkin nanti barangnya 7 hari sampai 10 hari barang baru bisa sampai." Tapi orang itu akan 7 hari sampai 10 harinya oke, tapi ketika hari kelima barang udah sampai, itu akan jauh lebih berterima kasih kepada kita daripada kita janjiin 2 sampai 3 hari sampai tapi ternyata barang sampai di hari kelima. Ya, jadi ini harus disesuaikan. Nah, selanjutnya apa yang harus teman-teman tanyakan? Ketika ada orang yang beli, jangan dibiarin gitu aja teman-teman semuanya. Ini harus kita jaga. Oke? Caranya seperti apa? Di follow up. 2 hari setelah beli, tanya barang sampai apa belum. 2 hari setelah beli. Ya, 2 hari setelah beli tanya barang sampai apa belum. Oke? Kemudian 7 hari setelah beli, tanya pendapat barangnya. Barangnya seperti apa? Enak nggak dipakainya? Apa kata suami? Apa kata istri? Apa kata anak-anak ketika dipakai? Adem, nyaman apa enggak gitu ya. Oke?
Dan 1 bulan setelah beli, ataupun kalaupun nggak 1 bulan, atau yang tadi ya momentum ya, saat dia gajian, saat dia dapat rezeki dan lain sebagainya gitu ya, kasih rekomendasi produk selanjutnya. Oke, selanjutnya tinggal diulang dan konsisten. Konsistennya berapa lama Mas Ivan? Konsistennya saran saya untuk Anda yang baru, konsisten 7 hari aja. 7 hari itu akan dapat teman-teman semuanya. Karena kita konsisten jualan ya, konsisten promo, itu akan konsisten laku produknya. Oke, jadi konsisten jualan, konsisten laku produknya. Oke, seperti itu. Oke, tinggal perluas pasar dan perbanyak relasi. Nah, teman-teman semua ada pertanyaan tadi? Oke, ada pertanyaan ini dari teman-teman tadi ya, yang sudah dari atas ya, dari Mbak Siska Prasojo. Bagaimana cara menumbuhkan growth mindset reseller? Menarik sekali, pertanyaan bagus Mbak Siska. Cara menumbuhkan growth mindset untuk reseller itu kita harus ada gini. Mbak Siska dan teman-teman bisa targetkan dengan menjadi reseller e-promosi ini, apa perubahan yang bisa saya dapatkan. Contoh yang tadi kan ya, ada 4 pilar utama, ya kan? Ada collaboration, ya kan? Trust, growth mindset, dan integrity, ya kan? Nah, harus kita cari tahu, dengan menjadi reseller e-promosi itu harus ada manfaat yang baik, bukan hanya dari keuntungan aja, bukan. Tapi manfaat yang baik itu adalah berupa ilmu misalkan, ataukah berupa relasi, ataukah berupa ibadah yang semakin membaik, ya kan? Doa yang semakin membaik dan lain sebagainya. Nah, baru nanti bisa diukur. Growth mindset itu terlihat dari ciri-ciri orang growth mindset adalah selalu bersyukur dengan kondisi saat ini dan selalu optimis dengan masa depan dia. Ya, saya ulangi. Growth mindset itu ciri-cirinya selalu bersyukur dengan kondisi saat ini dan selalu optimis ketika memandang ke depan. Ya, jadi tidak terpengaruh oleh masa lalu dia yang dulu mah saya gini, saya gitu. Walaupun positif atau negatif ya. Tapi itu ya dulu gitu. Tapi yang sekarang adalah gimana caranya kita bisa bersyukur hari ini dan optimis memandang masa depan, menatap masa depan. Gitulah ya kurang lebihnya. Oke? Jadi cara untuk menumbuhkan growth mindset pertama kali yang harus kita lakukan adalah bersyukur saat ini juga. Saat kita nonton nih. Kita nonton yuk sama-sama, kita bersyukur alhamdulillahirabbil. Kita bisa nonton ini, kita masih punya kuota ataupun punya numpang wifi, ya kan? Kita masih punya handphone, kita bersyukur dulu aja. Ya, growth mindset itu ciri-cirinya bersyukur saat ini. Saya mau bersyukur nanti aja deh Mas Ripan. Saat ini, sekarang juga ya. Kalau sekarang aja nggak bersyukur, gimana nanti mau bersyukur? Ya kan? Sekarang aja nih. Sekarang kita bersyukur. Oke? Jadi seperti itu ya Bu ya. Caranya adalah bersyukur saat ini dan tetap konsisten, optimis untuk memandang masa depan. Makanya kalau kita jadi reseller, oke, alhamdulillah sekarang ada yang tanya-tanya 1, alhamdulillah, walaupun belum ada yang tanya-tanya, tapi setidaknya yang view-nya udah banyak, yang like-nya udah banyak, udah ada 2-3 orang nih baru nih gitu misalkan ya. Nah, selalu bersyukur dengan apapun yang kita dapatkan sekarang. Nanti ke depannya, growth mindset-nya seperti apa? Growth mindset yang bisa kita lakukan itu, salah satu cirinya adalah kita ini semakin banyak manfaatnya, menebarkan lebih banyak manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang di sekitar kita. Ya, jadi growth mindset tidak hanya untuk keuntungan diri sendiri. Jualan kan biasanya gitu ya, untung buat diri sendiri, untung buat diri sendiri, untung buat diri sendiri. Enggak. Tapi ini apa untungnya buat dia, apa untungnya buat dia, apa untungnya buat mereka, apa untungnya buat umat, apa untungnya buat orang banyak, apa untungnya buat yayasan A, apa untungnya untuk pesantren B, misalkan kayak gitu. Ya. Jadi growth mindset itu nantinya bukan hanya tentang diri sendiri, tapi gimana manfaat atau apa manfaat yang bisa saya berikan untuk banyak orang, untuk orang lain, gitu ya. Oke, kemudian ya, pertanyaan selanjutnya dari Sugari ya. Oke. Mas, mungkin ini Mah ya. Bagaimana cara evaluasi buat diri saat jika closing kurang maksimal? Evaluasi saat kita closing kurang maksimal. Evaluasi yang bisa kita lakukan adalah pertama, cek apakah kita melakukan observasi dulu apa enggak. Saat kita mau closing, kita harus cari tahu dulu orangnya seperti apa. Nah, mungkin saat kita closing, kita nggak cari tahu dia orangnya seperti apa, kesibukannya apa, pekerjaannya apa, kebutuhannya apa. Akhirnya kita nawarin produk yang tidak sesuai. Akhirnya apa? Nggak closing, ya kan? Nah, yang pertama yang harus bisa dievaluasi adalah kita harus cari tahu apakah kita udah bener belum nih profilingnya, udah bener belum nih kita cari tahu tentang dianya. Oke? Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah cari tahu jamnya, waktunya, efektif apa enggak. Jangan sampai kita ngechat dia, nawarin produk dia di saat jam kerjanya dia. Dia hanya baca aja, akhirnya nggak beli produk kita. Oke? Jadi jamnya, waktunya. Waktu itu bukan sebatas jam aja sebetulnya kan. Waktu itu apakah dia sedang sehat, atau sedang sakit, atau sedang apa gitu ya. Jadi kita harus cari tahu itu. Yang ketiga yang bisa kita evaluasi adalah cara pendekatannya. Kata-kata yang kita gunakan. Kita pakai kata-kata ajaib tadi nggak? Ya, kita pakai kata-kata ajaib yang 7 kata-kata tadi nggak?
Oke, jadi kalau kita pakai kata-kata 7 kata tadi, insya Allah itu akan membuat closing rate kita semakin tinggi. Oke, jadi evaluasi di situ. Dan ada terakhir yang keempat, medianya, ya, medianya. Medianya sesuai apa enggak? Dia ini kan banyaknya mainan WhatsApp. Kenapa saya nge-DM di Instagram? Dia ini kan seringnya eksisnya di Instagram, update status, update story terus, ya kan? Atau di Facebook, ya kan? Tapi kenapa saya lewat WhatsApp misalkan gitu. Ini harus sesuai. Dan yang kelima pastinya barangnya, ini nih yang penting ya. Barangnya sesuai apa enggak dengan kebutuhan dia. Jadi jangan asal nge-share tapi ternyata nggak sesuai. Dan pastinya harus pakai 7 kata ajaib yang sebelumnya saya bahas. Oke? Seperti itu paling ya, Pak Sugari ya. Selanjutnya ada dari Mbak Laila Khoiriyah. Gimana cara meyakinkan konsumen kalau jualan kita itu bagus dan memuaskan? Cara meyakinkan konsumen jualan kita bagus dan memuaskan itu ada 2. Pertama, cara meyakinkan yang pertama adalah kita harus pakai dulu produknya, ya kan? Tapi kan saya emang nggak butuh produknya. Pakai cara yang kedua, ya. Cara yang kedua ini adalah pakai testimoni, baik itu testimoni diri sendiri atau testimoni orang lain, ya kan? Kayak gitu kan ya. Dan juga ada cara alternatif selanjutnya, teman-teman semuanya. Ini teman-teman bisa lihat, ya, supaya orang lain itu yakin beli ke kita ya, bahwa produk kita itu bagus dan memuaskan. Jaminan tadi, jaminan produknya asli, jaminan produknya bukan tangan kedua, bukan KW-KW, ya kan? Jadi kasih tahu ke dia. Dan kalaupun ada kerusakan, kesalahan ataupun barang yang nggak sesuai, bisa diretur, ya, bisa di-refund atau uangnya, ya kan? Jadi seperti itu, ya. Ingat prinsipnya yang tadi, kolaborasi, trust, growth mindset, dan integrity, ya. Trust itu kepercayaan dan integrity itu adalah kejujuran kita. Kalau dia tanya, misalkan dia tanyain gamis gitu ya, Mbak, gamis ini enak nggak ya dipakainya? Ya kalau kita belum pakai, bilang, oh maaf Mbak, saya sebetulnya belum pakai gamis ini, saya jual aja. Tapi saya bisa jamin sih Mbak kalau produknya memang asli. Dari bahannya sih seperti ini. Cuma nanti kalau dari kenyamanan pakainya, kalau dari sini sih bisa membuat nyaman Mbak kayaknya kalau dari bahannya ya. Tapi sejujurnya saya memang belum pakai. Nggak apa-apa kayak gitu, dan jujur atau belum pakai, ya kan? Jadi jaga kejujuran itu juga. Oke? Jadi cara meyakinkan konsumen itu bisa dengan testimoni, ya, testimoni diri sendiri atau orang lain, oke? Ataupun kita benar-benar searching dulu, oh ini bahannya ini, oh bahan ini tuh seperti ini, oh bahan ini tuh kualitas nomor 2, oh bahan ini tuh kualitas nomor 1, oh bahan ini tuh kualitas nomor 3. Jadi kita tahu, oh ini sih Mbak, tapi kalau ini sih kayaknya kualitas nomor 3 nih Mbak, ada nih yang lebih mahal lagi nih kualitas nomor 1, oh iya boleh yang ini, gitu ya. Jadi cara meyakinkannya seperti itu. Dan kalau yang ketiga tadi, cara meyakinkannya adalah jaminan mutu yang tadi, ya, jaminan. Oke? Selanjutnya, oke, konsumen sering membandingkan harga yang lebih murah padahal produk sama. Gimana jawabnya? Konsumen sering bandingin harga yang lebih murah padahal produk sama. Produk sama belum tentu mereknya sama. Produk sama yang lebih murah di luar sana memang banyak, ya kan? Tapi balik lagi, kalau kita saingan dengan orang-orang yang di luar sana yang dia kerjasama sama pabrik besar langsung, sementara kita kerjasama dengan UKM dan UMKM, rata-rata yang mahal itu kan yang kerjasama dengan UKM dan UMKM ya, karena kan mereka selain brand-brand besar, karena mereka kan produksinya juga sangat-sangat sehari paling bisa berapa gitu kan ya, kemudian juga harus bayar pekerjanya dan lain sebagainya. Di luar banyak boleh, tapi saya nggak jamin, bilang aja kayak gitu Mbak. Saya nggak jamin kalau itu asli, ya silakan kalau mau beli di sana. Tapi kalau di saya jaminan asli, dan Mbak juga udah kenal sama saya, pasti percaya dong sama saya gitu. Tapi kalau mau beli di luar ya silakan ya. Itu pilihan mereka. Rezeki nggak akan tertukar kok. Rezeki udah digariskan kok. Yang penting kita usaha, yang penting kita jujur, yang penting kita tetap amanah kok. Ya kan? Jadi supaya kita bisa menjaga integritas tersebut Bapak Ibu semuanya. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Nah, teman-teman semuanya jangan lupa ya. Kalau Anda lihat di aplikasi itu ada training, spesial training. Nah, hari Selasa saya akan adakan spesial training, teman-teman semuanya. Di sini saya akan bahas tentang peluang mendapatkan 1 juta per bulan, kemudian tips dan trik berjualan online, kemudian 3 alasan konsumen tertarik membeli, kemudian belajar copywriting di media sosial, kemudian 5 langkah mahir digital marketing, dan menciptakan personal branding. Benefit yang bisa Anda dapatkan adalah Anda akan mendapatkan e-sertifikat ya, kemudian materi dalam bentuk PDF, tergabung di grup WhatsApp eksklusif, dan tanya jawab langsung saat training berlangsung, kemudian coaching langsung dengan training tim Evermost, nanti bisa chat langsung dengan training tim Evermost. Kemudian yang keenam itu door prize menarik hanya untuk 3 orang yang beruntung ya. Dan pastinya hanya dengan Rp10.000 saja teman-teman semuanya ya. Ini
uang komitmen untuk Anda bisa ikut training. Dan sekarang kalau kemarin itu stoknya awalnya itu 1000 dan sekarang ini sudah sekitar 800-an saya lihat tadi ya. Jadi hampir 200 orang sudah mendaftar. Saya nggak tahu deh kalau sekarang udah berapa ya. Jadi ikuti teman-teman semuanya, cari di situ spesial training. Ikutin di situ ya. Cuma 10.000 Anda bisa mendapat nanti. Oh ya, media pembelajarannya lewat, kita akan masukkan dulu di grup WhatsApp ya. Dan grup WhatsApp-nya kita akan tutup sehingga tidak rame ya, karena hanya materi-materi aja. Dan juga nantinya informasi juga di situ, dan trainingnya akan kita lakukan di Zoom ya, lewat aplikasi Zoom. Oke, itu Selasa 21 Juli jam 9.30 sampai 11.30. Oke, teman-teman semuanya. Dan oke, ada juga promo menarik teman-teman semuanya. Jangan lupa dalam 1 minggu lakukan 3 kali transaksi dalam 1 minggu. Ini jangan kelewatan ya. Kalau kelewatan sayang loh ya. 3 kali dalam 1 minggu Anda mendapatkan Rp20.000. Anda transaksi 5 kali dalam 1 minggu mendapatkan Rp50.000. Dan transaksi 10 kali dalam 1 minggu Anda mendapatkan Rp100.000. Dan juga Anda 15 kali transaksi dalam 1 minggu Anda mendapatkan Rp150.000. Bayangkan kalau seminggu 15 dapat 600.000 dari keuntungan itu aja. Ya, belum dari keuntungan berjualan dan program-program lainnya. Oke, kemudian jangan lupa gunakan Juli Mudah 2, Juli Mudah angka 2, satuin semuanya. Kalau Anda berbelanja 200.000 dapat free ongkir 20.000, dan Juli Mudah 3, kalau Anda belanja 300.000 Anda akan mendapatkan free ongkir 50.000, dan untuk Anda reseller baru, Anda berbelanja 100.000 Anda akan mendapatkan free ongkir 10.000. Ya. Kalau untuk itu kode promonya atau kode vouchernya bisa ditanyakan ke sales associate yang pertama kali menghubungi Anda. Oke, teman-teman semuanya, ingat rezeki itu, prinsip rezeki itu dari Allah dah ya. Dan rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu termasuk dalam ilmu yang bisa kita dapatkan, relasi yang bisa kita dapatkan. Saya sering bilang, kalau Anda join jadi reseller Evermost lebih banyak negatif thinkingnya ya, negatifnya, suuzonnya, lebih baik jangan jadi reseller Evermost ya. Justru dengan menjadi reseller Evermost seharusnya kita semakin husnuzon, semakin positif thinking, semakin sabar, semakin banyak membantu orang. Adanya Evermost adalah untuk memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang, baik itu lewat brand ataupun menjadi reseller Evermost. Oke, teman-teman semuanya, yuk sama-sama kita besarkan Evermost, karena kalau bukan kita siapa lagi, ya kan? Jadi selamat berikhtiar teman-teman semuanya. Terima kasih untuk beberapa pertanyaan dan mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terjawab. Sampai jumpa nanti hari Selasa ya di training spesial. Anda boleh searching di aplikasi Evermost, di situ ada. Silakan langsung lakukan transaksi. Dan untuk pertemuan kali ini, saya Ripan kalian tuh pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.